pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Yunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor UIN Syekh N. Jamil Jamil Bukit Tinggi, yang terhormat Dosen Pengampu Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan para hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya memulai pidato pada siang hari ini yang bertema salat. Tentu kita mengetahuinya, kita selaku umat Islam tentu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangannya. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yaitu melaksanakan sholat. Adapun sholat merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama dalam agama Islam, yang terdiri dari serangkaian gerakan dan bacaan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Adapun sholat merupakan kewajiban seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat dan pelaksanaannya, ditunjukkan sebagai bentuk penghambaan, komunikasi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Pada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui salat, dan hubungan kita sesama manusia yaitu melalui zakat. Selain itu, ayat ini mendorong kita sebagai umat Islam untuk beribadah bersama dalam semangat persaudaraan. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan tiang agama yang mana bisa kita lihat dalam rukun Islam. Apakah teman-teman masih mengingat ada berapa rukun Islam itu? Ya, tentu berjumlah 5. Yang pertama, mengucapkan kedua kalimat syahadat. Yang kedua, menunaikan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, menasih haji bagi orang yang mampu. Bisa kita lihat kenapa sholat diletakkan pada rukun Islam yang kedua, karena sholat adalah
posisi yang sangat penting dalam hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat yang menjadi inti keimanannya. Lalu ada beberapa alasannya. Yang pertama, sholat sebagai wujud praktis dari syahadat. Setelah seorang muslim mengikrarkan kalimat syahadat, maka sholatlah yang menjadi wujud nyata dari keyakinan tersebut. Kedua, sholat adalah ibadah yang paling pertama kali dilakukan oleh setiap umat muslim sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia akan menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merubah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat yaitu amalan sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya ikut baik, dan jika sholatnya rusak, maka amalannya rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun untuk pelaksanaan sholat ini, alangkah baiknya kita selaku umat Islam untuk melaksanakan sholat ini secara berjamaah. Sebagaimana dalam firman Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan kepada kita bahwasanya sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Sebelum mengakhiri pidato ini, maka dapat kita simpulkan, yaitu kita selaku umat muslim, marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memenuhi masjid ini seperti sebagaimana kita melaksanakan salah satu kewajiban kita pada hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan marilah kita untuk terus selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, janganlah kita sebagai umat muslim untuk sekali-sekali mencoba untuk meninggalkan sholat. Maka sungguh barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maryam ayat 59 sampai 60. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Quran surat Al-Maryam ayat 59 sampai 60. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pidato hari ini. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan salah satu pidato
air mengalir dari hulu, membasahi sawah hijau menawan. Cukup sekian pidato saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.